Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Seperti kalian tahu, gue bahasnya tentang price action dimulai dari candlestick ya. Terus kemarin gue bahasnya itu tentang breakout. Dan sekarang gue bahas tentang lawannya, yaitu adalah false break ya. Jadi kalau misalnya kita tahu teman-teman ya, kemarin yang di breakout itu gue nyinggung yang namanya behavior candle ya. Sama ya, di false break kali ini gue juga harus menyinggung yang namanya behavior candle. Gue ulang lagi teman-teman ya. Jadi yang namanya false break teman-teman ya, itu adalah salah satu dari behavior candle. Seperti yang kita tahu, behavior candle itu ada 3. Yang pertama itu adalah Marubozu yang bentuknya seperti ini ya. Ini Marubozu nih namanya, Marubozu ya, bentuknya seperti ini. Ini yang dipakai untuk breakout. Kalau misalnya kalian belum nonton video saya kemarin, minggu kemarin, kalian nonton dulu tuh, karena itu bagus juga yang namanya trading untuk menggunakan strategi breakout ya. Jadi Marubozu ini dipakai untuk breakout biasanya ya. Jadi dia untuk mengindikasikan yang namanya power teman-teman ya, dan continuation. Jadi setelah dia muncul candle Marubozu seperti ini, nanti selanjutnya dia kemungkinan besar akan candle berikutnya akan meneruskan harga ke arah yang diciptakan oleh si Marubozu ini. Jadi kalau misalnya Marubozu ini warnanya hijau atau tendensinya naik, berarti next candle-nya itu dia akan up ya. Sebaliknya kalau misalnya dia warna merah, berarti market next-nya itu akan bergerak down gitu. Itu Marubozu ya. Nah kemudian berikutnya lagi ada yang namanya candle rejection teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan ini karena ini berhubungan dengan false break ya. Candle rejection itu bentuknya seperti ini. Kalau misalnya dia ada rejection kayak gini, kakinya, ciri-ciri kakinya ini atau shadow-nya nih panjang ya. Shadow-nya itu long ya, panjang seperti ini ya. Dan juga kalau misalnya ada shadow atasnya itu kecil ya. Kalau misalnya ini letaknya di support teman-teman. Dan juga ada yang bentuknya seperti ini resistance ya. Dia bentuknya seperti ini, kebalikannya ya. Dia pendek. Ini shadow atasnya ya. Shadow atas ini lebih panjang teman-teman ya, lebih panjang seperti ini. Kalau misalnya shadow yang bawahnya ini lebih panjang, ini berarti tendensinya dia akan ada pembalikan arah harga teman-teman ya. Yang tadinya bearish seperti ini, dia muncul candle ini di daerah support ya. Ini dia akan kebalik arah ke bullish gitu. Sebaliknya kalau yang shadow panjang kakinya ini ada di atas badannya, dia itu akan berbalik arah ke arah bearish seperti ini teman-teman ya. Jadi itu adalah candle rejection. Dan kemudian kalau berbicara tentang false break, itu sangat dekat sekali dengan candle rejection ini. Kenapa? Karena false break ini juga kita menggunakan si candle rejection ini, tetapi tempatnya saja dan kondisinya saja yang berbeda. Maksudnya gimana? Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau misalnya di dalam market itu ada yang namanya area resistance seperti ini ya. Dan juga ini saya kasih warna orange ya, yang namanya resistance, saya kasih warna merah deh ya. Dan juga ada satu lagi yang namanya support teman-teman, seperti ini gitu ya. Ini saya garisin warna hijau ya, support dan resistance ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya kalian lihat ini, saya kasih nama saya kasih resistance ya, resist. Yang ini adalah support misalnya gitu ya. Dan harga itu bergerak di range ini ya teman-teman ya. Misalnya dia lagi trending seperti ini, terus dia turun ya seperti ini ya, terus dia naik lagi seperti ini, dia bergerak seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Harga bergeraknya begini. Dan yang dinamakan false break itu apa sebenarnya? Pengertian false break itu apa? Pengertian false break itu adalah pergerakan harga yang seolah-olah dia menembus resistance atau menembus supportnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan dia kena resistance, dia mantul ke bawah, nggak tembus ya. Ini kena support juga mantul ke bawah. Tapi kalau yang namanya false break, seolah-olah dia mantul dulu teman-teman. Dia keluar, dia breakout dulu, dia tembus dulu gitu ya. Nah begitu dia tembus sedikit, nggak lama setelah itu dia langsung di reject lagi ke bawah, kembali memasuki area di bawah resistance, atau kalau misalnya dia break supportnya, kembali ke area di atas supportnya, seperti itu. Jadi yang namanya false break itu adalah dia ibaratnya seperti dia mau nge-breakout tetapi dia nggak jadi, atau gerakannya menipu ya.
false break itu adalah breakout yang not confirm, teman-teman ya, yang not confirm atau yang nggak jadi gitu ya. Atau gerakannya kita bisa bilang itu adalah breakout yang menipu atau market PHP atau segala macam gitu loh. Nah, terus apakah breakout false break ini menjadi berbahaya buat kalian atau ini menjadi opportunity? Kalau buat saya ya, kalau misalnya kita melihat false break seperti ini, itu akan menjadi opportunity buat kita, teman-teman. Jadi false break ini bisa digunakan sebagai entry teknik justru ya. Kenapa bisa digunakan sebagai entry teknik dan kenapa false break itu menjadi sangat-sangat luar biasa gitu ya? Karena gini ya, ini saya gambarin lagi teman-teman ya, saya ulang lagi di sini ya, saya kasih warna hitam aja deh ya, nggak usah ribet-ribet. Ini saya kasih warna hitam juga yang besar ya. Nah ini tetap ya, ini resisten ya, resist, ini support ya. Nah kenapa false break ini menjadi opportunity yang bagus untuk entry di market teman-teman ya? Karena gini, pertama ya, false break itu mengandung momentum ya, mengandung kekuatan momentum. Jadi pada saat nih ada candle bergerak ke bawah seperti ini ya teman-teman ya, bergerak seperti ini dan dia break ke bawah, tiba-tiba dia nggak jadi break, dia malah tutupnya close-nya seperti ini ya. Nah ini kan ada false break di sini teman-teman, dia seolah-olah nge-break supportnya tapi dia kembali lagi ke atas dan close di atas ini. Nah ini mengandung momentum teman-teman. Kenapa seperti itu? Logikanya seperti ini ya. Yang namanya support itu adalah harga psikologis teman-teman ya, harga psikologis, harga di mana semua trader itu setuju bahwa level tersebut kuat dan dia bisa digunakan untuk memantulkan arah harga. Jadi disebut sebagai level psikologis atau harga psikologis. Itu namanya support. Nah, ketika harga psikologisnya itu di break teman-teman ya, dia kan tadi berarti ada gerakan impulsif ke bawah ya, ada gerakan yang pergerakan selling yang sangat besar ke bawah gitu. Tetapi dalam waktu sepersekian detik teman-teman ya, dia langsung dibalikin. Ada kekuatan yang lebih besar daripada sellingnya ini, atau berarti ya kalau lebih besar dari selling berarti buyingnya teman-teman. Buying powernya yang lebih besar, yang mana dia menahan harga, dia nggak pengen harga ini keluar dari supportnya, sehingga ketika ada harga yang melawan dia atau mencoba untuk nge-break supportnya, dilawan lagi sama kekuatan yang lebih besar, yang mana itu membuat harga ini kembali ke atas dan malahan dia bisa close di atas garis supportnya lagi. Nah dengan adanya asas logika tersebut teman-teman, itu berarti menunjukkan momentum untuk buyingnya itu lebih besar ya. Jadi seperti ombak aja, kalau misalnya dia sudah menggulung teman-teman ke atas, itu akan menjadi lebih besar lagi gitu ya. Jadi itu prinsipnya sama, dan atau juga seperti karet teman-teman. Kalau misalnya kalian tarik ya melebihi batas, itu kalau kalian lepas pegasnya itu dia akan lebih, lontarannya itu lebih dahsyat lagi teman-teman. Ya jadi momentumnya itu ada di dalam false break ya. Oleh karena itu false break ini merupakan teknik entry yang cukup oke. Nah itu yang pertama ya. Jadi alasannya itu kenapa bagus, yang pertama momentum teman-teman, dia punya momentum ya, ini harus diingat. Jadi momentum ini ditandakan dengan apa? Kalian cari aja candle-candle yang bentuknya seperti ini, bentuknya pin bar ya. Kalau saya bilang ini bentuknya pin bar seperti ini di area false break, pin bar yang seolah-olah dia nge-break dulu terus akhirnya dia close di atas. Itu kalian cari candle seperti itu, pin bar. Atau kalian bisa cari juga bentuknya doji seperti ini, nggak apa-apa. Tapi selama dojinya itu nge-break gitu ya, nge-break ke bawah nggak apa-apa, terus ke atas. Nah yang kedua teman-teman ya, ini masalah risk reward ya, risk rewardnya. Jadi kalau misalnya false break itu memiliki risk reward yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena stop lossnya dia kecil. Kalian cukup stop loss dari kalian Indonesia entry di sini cukup stop lossnya di bawah candle yang troublemaker aja, yang membuat candle ini false break. Jadi kalian tinggal taruh stop lossnya di bawah dia, dan TP-nya itu kalian bisa jauh di atas. Jadi risk reward ratio-nya itu bisa 1:3 atau bahkan 1:4 dan 1:5 ya teman-teman ya. Ini risk reward-nya sangat-sangat bagus. Jadi kedua hal ini membuat false break itu sangat menarik untuk dijadikan entry teknik teman-teman ya. Nah kemudian dari segi jenis candlenya teman-teman ya. Jadi dari situasi kondisi false break-nya seperti apa sekarang ya, saya bahas di sini. Kondisi ya teman-teman ya. Kapan candle itu atau market itu bisa dibilang false break? Pertama jelas yang seperti ini. Kalau misalnya ada satu candle yang kakinya panjang dan kakinya tuh ngebreak, seolah-olah ngebreak support tapi badannya itu close di atas support atau di bawah resistance ya. Kalau resistance kejadiannya kakinya panjang di atas seperti ini, sama ya. Itu yang pertama, kondisi candle seperti ini bisa dibilang false break. Dan ini satu candle teman-teman ya.
Ada juga candlenya dua candle tuh bisa ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, dia naik ya, candlenya naik seperti ini, dan dia di sini ngebreak teman-teman ya. Dan di sini dia ngebreak lagi ke atas, tapi di sini ada kakinya ya. Terus dia baru di bawah, dipantulin ke bawah. Nah ini kan dia bisa pada saat dia breakout itu kan berapa candle nih? 1, 2, 3 bahkan kan teman-teman ya. Jadi lebih dari dua atau lebih itu bisa juga teman-teman. Tidak candlestick itu tidak mesti false break itu tidak mesti satu candle aja, tapi bisa lebih dari satu candle. Seperti ini contohnya 2 candle, 3 candle itu bisa. Oke. Seperti itu ya. Jadi bisa satu candle, bisa lebih dari 2 candle ya. Jadi bentuknya seperti itu. Itu kalian harus perhatikan ya. Nah, kalau dari segi kekuatannya teman-teman, dari segi kekuatan powernya ya, powernya false break itu sendiri. Kalau satu candle, powernya itu ditentukan dari shadow-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya seperti ini, misalnya candlenya shadow-nya semakin panjang ke bawah, ini false break-nya, maka itu power false break-nya akan semakin kuat ya. Tetapi kalau misalnya yang lebih dari 2 candle, itu dilihat dari seberapa cepat dia kembali ya. Semakin sedikit candlenya pada saat dia kembali lagi, itu semakin kuat. Jadi misalnya gini, ini ada candle di sini dan dia di break nih di sini ya. Terus di sini dia jalan lagi, tetapi dia ada kaki sedikit dan dia baru balik. Nah ini kan kalau ini kan 3 nih. 1 ya, dimulai dari hitungannya pada saat dia breakout ya. 1 di sini, terus 2, 3 candle, baru dia masuk lagi. Berarti 3 candle. Nah kalau 3 candle dibandingin sama yang false breaknya kayak gini nih. Ya, dia sudah meninggalkan cukup lama di sini ya, teman-teman ya. Di sini dia bikin doji dulu, di sini dia bikin lagi seperti ini, dan dia bikin lagi seperti ini, baru dia masuk. Ini kan berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle baru masuk lagi ke dalam. Berarti yang seperti ini dan yang seperti ini, yang 3 candle masuk dan 6 candle masuk ke atas, itu akan lebih kuat yang 3 candle langsung masuk ya, daripada yang 6 candle. Jadi false break itu bisa bertahan di bawah garis itu lama, bisa teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan hal tersebut ya. Bisa dilakukan seperti itu. Dan kemudian teman-teman ya, untuk risk reward tadi sudah saya jelaskan. Jadi otomatis penentuan TP-nya itu harus taruh di bawah troublemaker candle-nya. Seperti ini. Kalau yang lebih banyak candle ini juga taruh yang paling bawah teman-teman ya. Seperti itu. Yang banyak candle ini juga taruh yang paling bawah. Ya pokoknya yang paling low atau yang paling high untuk yang resistance, untuk dijadikan sebagai take profit dan juga stop loss ya teman-teman. Terutama untuk stop loss ya, untuk yang candle ini. Untuk take profitnya kalian bisa taruh di the next level support atau resistance terdekatnya seperti apa. Oke. Nah seperti itu. Kemudian teman-teman ya, satu lagi ya saya mau sharing tentang false break ya. False break ini akan lebih kuat teman-teman ya. False break akan lebih kuat dan akan lebih bagus ya, akan lebih bagus kalau misalnya dia di-combine dengan chart pattern, teman-teman ya. Combine, digabung dengan chart pattern, atau yang kedua dengan divergence, teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu kedua hal ini, teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya tentang chart pattern, itu ada, terutama yang continuation, teman-teman. Dan juga teman-teman bisa tonton tentang divergence ya. Seperti itu. Ya, kenapa dengan chart pattern ini bisa lebih bagus? Karena apa? Kalau let's say gini ya, ini harga lagi bergerak ke atas ya, lagi naik seperti tadi. Dan ternyata pada saat dia koreksi seperti ini, dia muncul chart pattern flag ya. Dan di flagnya ini ternyata dia muncul yang namanya false break. Itu kalau misalnya dia muncul di flag seperti ini, dia false break, berarti dia kemungkinan tendensinya untuk bergerak menembus ke atas seperti ini itu akan menjadi lebih besar. Ya. Dan misalnya juga ada terjadi divergence ya teman-teman ya. Ini divergence dia seperti ini misalnya di harganya ya. Dan kemudian ini kan ada false break ya. Ternyata di divergence ada false break. Ini akan menjadi momentum yang lebih kuat teman-teman ya, yang lebih kuat ya. Terutama di divergence yang false breaknya tidak terlalu lama bergerak di bawahnya atau kembalinya gitu ya. Jadi lebih bagus yang kayak tadi tuh, 2 candle langsung balik arah ke atas. Jadi false breaknya cuma 2 candle, itu akan lebih bagus, divergence-nya akan lebih kuat teman-teman. Dan satu lagi untuk konfirmator terakhir teman-teman ya, kalian harus perhatikan swingnya ya, perhatikan swingnya. Jadi gini, kalau misalnya kalian terdapat seperti ini ya, terus kalian lihat false break seperti ini ya, dia misalnya dia naik seperti ini, terus kemudian dia turun lagi ya, seperti ini, dan dia false break nih, dia false break seperti ini ya, terus dia naik lagi. Nah, kalau seperti ini kalian perhatikan swing terakhir ya. Kalau ke dalam hal ini berarti swing high terakhir di sini ya. Kalian jadikan patokan untuk neckline ya. Jadi kalau misalnya dia false break seperti ini, dia kembali ke atas dan dia bergerak menembus neckline-nya ke atas seperti ini ya.
itu kemungkinan harganya akan lari ke atas sebanyak 1:1, range-nya dari low-nya sampai ke neckline-nya kalian bisa copy 1:1 seperti ini. Ya kemungkinan besar harga akan mencapai target tersebut. Ya ini akan membantu kalian untuk menentukan TP juga dengan menggunakan false break, teman-teman, ya. Nah, itu semua sudah saya jelaskan teorinya, teman-teman, tentang false break. Semoga kalian bisa paham juga, ya. Sekarang sih kita langsung lihat ke chart aja, teman-teman, ya. Contoh untuk false break, ya. Nah, teman-teman, banyak versi false break ya menurut orang, tapi kalau menurut saya false break itu adalah ketika kembalinya harga itu masuk ke atas, ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, ya. Ini ada false break sekali, teman-teman, ya. Ini false breaknya di sini sekali, dia ke atas, tapi dia tidak berhasil menembus neckline-nya di atas sini, dia tidak berhasil ke atas sehingga dia turun lagi ke bawah. Nah, pada saat dia ke bawah, dia lama banget ya, stay di bawah lama banget, yang mana pada akhirnya false breaknya itu membentuk base seperti ini. Dan pas kembali dia ke atas, persis dia masuk ke daerah di atas supportnya lagi, harganya langsung terbang. Dan itu terkonfirmasi lebih lanjut ketika dia ngebreak neckline-nya seperti ini. Oke. Dan kalau seperti ini berarti otomatis tadi saya bilang dia bisa 1:1 terhadap neckline-nya seperti ini, yang mana di sini sudah terwujud, teman-teman, sudah kena di sini, dia langsung dia masih naik lagi kebetulan. Oke, itu untuk false break yang pertama. Dan false break yang kedua contohnya seperti ini. Ini false break juga ya, teman-teman bisa lihat ini resistance ya. Dia ngebreak ke atas seolah ngebreak tapi nggak sampai 3 candle, cuma 3 candle ya. 1 candle, 2 candle, 3 candle dia balik ya. Ini namanya false break. Yang mana kalau misalnya kalian lihat dengan seperti ini, lihat momentumnya, teman-teman ya. Kalau misalnya seperti ini, neckline-nya di bawah ya, seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini neckline-nya ya. Neckline-nya si false break-nya di sini. Dan kemudian kalian lihat ya, dia sampai ke bawah dan dia ngebreak neckline-nya ya seperti ini, dan kalian lihat 1:1-nya ya. Seperti ini di sini areanya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ini 1:1-nya di sini hampir kena dan di sini juga sudah kena, teman-teman. Jadi yang saya bilang kalau misalnya dia sudah berhasil break neckline-nya ya, di close ya, teman-teman, close neckline-nya seperti ini, dia pasti akan kena 1:1-nya. Tadi saya bilang ya, 1:1-nya tuh dia pasti kena ya. Seperti itu juga false break, teman-teman ya. Lihat ya, setiap ada false break pasti pergerakan harganya gila. Kenapa? Karena false break itu mengandung momentum, sekali lagi, mengandung momentum. Jadi kalau misalnya contohnya kalian entry di sini aja ya. Misalnya kalian false break ke bawah, kalian entry di sini gitu ya. Terus kalian stop loss pasti di atas sini kan ya. Ini kan stop lossnya berapa nih palingnya? Cuman nggak nyampe 20 pips ya, tetapi TP kalian itu bisa sampai 60 ya, 60 pips ya. Jadi 20 dibanding 60 itu 1:3 risk reward rasionya. Itu akan menjadi sangat luar biasa ya. Ingat ya, bentuk candle juga kalian bisa walaupun tidak 100% mempengaruhi, tetapi itu seenggaknya berpengaruh juga ya. Jadi saya akan coba cari contoh untuk false break yang ada bentuk candlenya itu ada candle rejection seperti itu ya. Saya coba cari contohnya. Semakin dia panjang, kembali lagi teman-teman, semakin dia single candle itu panjang untuk false break, semakin kuat untuk tarikannya ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, di minornya ini tadi high-nya ya. Nah, ini dia ada sempat false break di sebelah sini, teman-teman. Ini false break sebelah sini ya. Lihat ya, candlenya itu semakin panjang ke atasnya itu ya, itu maka tekanan ke bawahnya itu akan semakin kenceng, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Itu adalah prinsip dari false break. Ini juga false break, teman-teman. Ini ada level support minor juga di sini. Dan dia sempat di break false break, tetapi dia langsung di false break ke atas ya, dengan satu shadow yang cukup lumayan oke juga ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kan kalian harus bisa lihat ya, berarti kalau misalnya di sini berarti neckline-nya di sini ya. Nah, neckline-nya sudah kena dijemput juga, kalian bisa 1:1 ini kayak gini nih ya. 1:1-nya berapa sih di sini? Oh, ternyata kena nih ya. 1:1 sudah tercapai tuh, kena ya TP-nya ya. Nah, ini menandakan berarti false break ini sangat-sangat bagus ya. Jadi kalau misalkan entry di sini, misalnya let's say stop loss kalian cuma berapa nih? 13 sampai 14 pips, 15 pips lah taruh ya ke bawah. Tapi TP kalian tuh bisa sampai 40 pips ya. Jadi 1:3 ya, 1:2 lebih 1:3. Itu pun sudah cukup sangat-sangat bagus, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah bisa di atas 1:2 tuh sudah cukup oke sekali. Jadi kalian tinggal perhatiin aja area supportnya, kalian harus gambar aja, tentukan area supportnya tuh di mana, misalnya di sini. Terus kalian lihat yang ada false break kayak gini, kalian perhatikan ya. Jadi mulai sekarang kalian pentinglah gambar horizontal line seperti ini ya, di daerah support yang seperti ini saya gambar horizontal line, dan cari apakah dia ada false break seperti ini ya. Ini false break lagi ya. Kalian cari. Nah, karena apa? Karena ketika kalian sudah cari false break seperti ini, terus kalian tandain neckline-nya di atas,
dan dia sudah break kata seperti ini, kalian tinggal lihat aja ya, kalian tinggal lihat ukur aja ini 1:1 seperti ini. Untuk TP-nya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian false break di sini, kalian ambil entry di sini ya, di sebelah di bagian sini, kalian bisa makan TP itu 80 pips dengan SL itu hanya sekitar 15-16 pips. Itu kan luar biasa banget teman-teman ya. Itu akan menjadikan trading kalian tuh risk rewardnya sangat luar biasa. Oke, itu adalah penjelasan tentang false break. Semoga teman-teman bisa ngerti dan bisa bermanfaat. Kalau misalnya masih kurang paham, coba diulang-ulang karena saya sudah menjelaskannya sepelan mungkin supaya kalian bisa lebih jelas ya. Mungkin segitu dulu teman-teman. Sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga aja ya. Sekarang kita balik lagi ke kamera.